Baik, selamat datang di channel Wetan Narotama. Kali ini kita akan membahas soal IPAS sumatif tengah semester 2 kelas 4 SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madewetan Sajana Narotama SPD, guru kelas 4 SD Negeri 3 Posanten, lulusan PGSD Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2018, serta anggota pembatik level 1 2021. Baik, lanjut saja kita ke soal IPAS. Nah, sebelum menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta bagikan, karena video ini bermanfaat untuk kita latihan soal sebelum penilaian tengah semester 2 ini. Baik, langsung saja kita bahas soal IPAS untuk soal yang nomor 1 dan soal nomor 2. Ken Arok adalah raja yang memerintahkan kerajaan. Nah, jadi kita ketahui bahwa Ken Arok adalah raja yang memerintah kerajaan Singasari. Ya, jadi seorang Ken Arok ini memerintah di kerajaan Singasari. Baik, langsung kita ke soal nomor 2. Indonesia memiliki sebuah kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kerajaan Samudra Pasai, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Kutai, dan D. Kerajaan Majapahit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kerajaan Demak ya. Jadi Raden Patah itu memimpin kerajaan Demak. Baik, langsung saja ke soal nomor 3. Raja yang menggantikan Raden Patah yang mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor adalah A. Adipati Unus, B. Hayam Wuruk, C. Kertanegara, dan D. Ken Arok. Jadi raja yang menggantikan Raden Patah yaitu Adipati Unus ya. Terlihat pada gambar itu merupakan wajah ilustrasi dari seorang Adipati Unus seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, sudah terlihat jelas itu berciri khas gambar seperti masjid ya, tempat ibadah umat Islam. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang sesuai adalah A. Bangunan tersebut merupakan peninggalan kerajaan Hindu. Apakah benar? Salah ya. B. Bangunan tersebut digunakan umat Kristen untuk beribadah. Juga salah, tidak ada simbol daripada agama Kristen. C. Bangunan tersebut termasuk peninggalan agama Islam. Ya, benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bangunan tersebut termasuk peninggalan dari agama Islam. Ya, dari segi bangunan kita sudah tahu bahwa itu mirip seperti tempat persembahyangan agama Islam. Lanjut ke soal nomor 5. Suatu wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan dipilih masyarakat untuk bermukim dinamakan. Nah, jadi memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut itu merupakan dataran rendah ya. Jadi dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut itu merupakan daerah dataran rendah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kalau di pegunungan dataran tinggi, di bukit itu sangat jauh ya. Jadi yang paling tepat adalah C, dataran rendah. Nomor 6. Sumber daya alam yang digunakan manusia untuk bahan bakar adalah A. Batu bara, B. Tembaga, C. Aftur, D. Minyak bumi. Jadi sumber daya alam yang digunakan manusia untuk bahan bakar adalah minyak bumi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 7. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang beragam berdampak pada keragaman jenis-jenis pekerjaan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pegunungan sebagian besar bekerja sebagai. Nah, jadi kita ketahui yang ditanyakan yaitu masyarakat yang tinggal di pegunungan sebagian besar
bekerja sebagai A. buruh, B. penambang, C. petani sayur, D. petani padi. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat di daerah pegunungan sebagian besar menjadi petani sayur. Nah, itu merupakan gambar yang terlihat di daerah pegunungan seorang yang memanen sebuah sayur kol. Ya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan ekonomi pada gambar di atas bergerak di bidang A. industri, B. pertanian, C. pertambangan, D. perkebunan. Nah, sudah jelas pada gambar itu yang opsi pertanian dan opsi perkebunan B dan D itu otomatis salah ya. Jadi industri dan pertambangan. Di antara jawaban itu yang paling tepat adalah pertambangan ya. Seorang mencari atau seperti menggali gitu ya di bagian sebuah tanah seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah C, pertambangan. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja di A. perkantoran, B. perikanan, C. perindustrian, D. perkebunan. Nah, kita lihat di masing-masing opsi jawaban. Kalau di perkantoran itu merupakan pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah seperti itu. Kemudian yang B itu juga merupakan pekerjaan yang berada di dataran rendah, yaitu di pantai, perikanan. Kemudian untuk nomor C, perindustrian, itu juga sebagian besar ada di daerah dataran rendah. Nah, kemudian untuk opsi D, perkebunan, yaitu merupakan daerah dataran tinggi, pasti sebagian besar ada perkebunan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9, penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi biasanya bekerja di perkebunan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah D. Lanjut untuk soal nomor 10. Kehadiran masyarakat pendatang disebabkan oleh. Nah, jadi kehadiran yang menyebabkan kehadiran masyarakat pendatang yaitu A. perbedaan kekayaan alam, B. mencegah terjadinya akulturasi, C. lahan pertanian semakin berkurang, D. sumber daya alam yang cepat habis. Jadi yang menyebabkan kehadiran seorang pendatang yaitu perbedaan kekayaan alam ya. Karena perbedaan kekayaan alam yang mengundang masyarakat itu datang ke suatu daerah. Lanjut nomor 11. Bahasa yang digunakan masing-masing daerah dinamakan A. bahasa gaul, B. bahasa daerah, C. bahasa nasional, D. bahasa isyarat. Nah, untuk opsi A dan opsi D itu otomatis sudah salah ya, karena bahasa gaul itu merupakan bahasa modern dan bahasa isyarat juga modern. Jadi yang paling tepat yaitu bahasa yang digunakan masing-masing daerah. Kata kuncinya sudah jelas yaitu daerah. Jadi yang paling tepat adalah B, bahasa daerah. Kalau nasional itu ya otomatis nasional. Ini yang ditanyakan yaitu daerah. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 11 jawabannya adalah B. Soal nomor 12, bahasa daerah di Kepulauan Riau adalah. Nah, ini ditanyakan bahasa daerah di Kepulauan Riau. A. Gayo, B. Batak, C. Minang, dan D. Melayu. Untuk soal nomor 12 yaitu bahasa Melayu digunakan di Kepulauan Riau. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah D. Lanjut ke soal nomor 13. Suku Batak berasal dari daerah A. Lampung, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, D. Kalimantan. Untuk opsi A dan opsi D itu jelas sudah salah ya. Suku Batak itu berasal dari Sumatera. Nah, kita ketahui Sumatera Selatan apakah Sumatera Utara? Jadi suku Batak berasal dari daerah Sumatera Utara ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut untuk soal nomor 14. Pakaian adat Cele berasal dari A. DKI Jakarta, B. Kalimantan Barat, C. Maluku, D. Bengkulu. Nah, itu pada bagian bawah soal itu merupakan contoh pakaian adat Cele. Nah, pakaian adat ini berasal dari daerah Maluku ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah C.
Lanjut ke soal nomor 15. Rawon adalah makanan khas A. Jawa Timur, B. Ambon, C. Bengkulu, D. Maluku. Rawon itu merupakan makanan khas dari Jawa Timur. Di jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah A. Soal 16. Suku yang berasal dari Jawa Tengah adalah suku yang berasal dari Jawa Tengah A. Sunda, B. Jawa, C. Bugis, D. Tengger. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah B. Jawa. Ya. Lanjut ke soal nomor 17. Rani mendapat oleh-oleh dari bibinya. Rani mendapat oleh-oleh dari bibinya suatu makanan yang berisi daging yang diolah seperti semur, kentang, buncis, dan daun selada. Pernyataan yang benar berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Rani mendapat pempek, B. Kuah masakan tersebut bening, C. Makanan tersebut berasal dari Solo, D. Sajian saat lebaran di Jakarta. Jadi kita lihat pada kalimat yang paling tepat, yaitu makanan tersebut berasal dari Solo. Ya, karena itu merupakan olahan Solo. Makanan tersebut berasal dari Solo, jadi opsi yang paling tepat, jawaban yang paling benar yaitu opsi C untuk soal nomor 17. Soal nomor 18 lanjut. Kue lontar adalah makanan khas daerah A. Jawa Tengah, B. Aceh, C. Papua, D. Kalimantan. Jadi kue lontar merupakan makanan khas dari daerah Papua. Ya, jawaban nomor 18 yaitu C. Papua. Lanjut untuk soal nomor 19. Nah, perhatikan gambar, sudah terlihat. Itu merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Alat musik pada gambar berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Jawa Tengah, D. Papua. Nah, kita ketahui dulu itu merupakan alat musik apa. Nah, alat musik pada gambar merupakan alat musik angklung. Ya, alat musik ini berasal dari Pulau Jawa. Jadi A, B, C yaitu jawaban yang paling tepat. Alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A untuk nomor 19. Lanjut soal nomor 20. Nah, kita tebak-tebak gambar untuk soal nomor 20. Edo sangat menyukai makanan khas dari daerahnya, yaitu papeda. Nah, ini merupakan makanan papeda. Makanan ini diolah dari sagu. Ia biasa makan papeda bersama ikan bumbu kuning. Berikut alat musik tradisional yang berasal dari daerah tempat tinggal Edo adalah. Nah, ini merupakan yang ditanyakan itu alat musik yang berada di daerah tempat tinggal Edo, yaitu dengan ciri khasnya papeda. Ya, jadi yang paling tepat adalah jawabannya dari Papua. Ya, jadi opsi yang paling tepat itu adalah A. Itu merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah tempat tinggal Edo. Baik, sekian pembahasan mengenai soal sumatif tengah semester 2 mata pelajaran IPAS kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat, silakan klik bagikan pada tombol di bawah ini dan jangan lupa klik suka atau like pada tombol di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Untuk soal isian dan soal uraian, saya tidak buat, namun bisa ditanyakan dengan menanyakan pada kolom komentar hal-hal yang masih ragu atau diragukan mengenai materi IPAS kelas 4 SD. Nah, soal ini dibuat berdasarkan sesuai materi kurikulum merdeka mata pelajaran IPAS. Seperti itu. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.